Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lagi gambar tiga dimensi menggunakan AutoCAD. Di sini saya akan menggunakan AutoCAD versi 2019. Dan gambar yang akan saya buat gambar tiga dimensi seperti ini. Ini saya sudah membuat tutorialnya, tapi saya juga akan membuat tutorialnya melalui video biar lebih jelas. Nah, untuk gambarnya ini kan ukurannya kurang jelas, saya perbesar dulu. Mana nih? Ini terlalu besar, kita kecilin. Nah, seperti ini udah cukup. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau di gambar yang sebelumnya itu kan kelihatan ya ada gambar dua dimensinya, ada tampak atas, depan, dan samping. Kalau ini tidak ada. Di sini yang terlihat cuma gambar perspektifnya aja atau isometriknya, tapi di sini udah ada ukurannya. Jadi itu membaca gambar di sini sangat penting, karena kalau kalian nggak bisa ngebaca gambar atau masih bingung kayak gitu, nanti kalian akan ngebuat gambar di AutoCAD-nya kebingungan juga. Tapi kalau kalian udah paham, nanti kalau kalian hanya disajikan gambar seperti ini, kalian bisa ngebacanya gitu. Nah, di sini sambil belajar ya, maksudnya sambil saya juga menjelaskan gimana baca gambar yang tersedia cuma perspektif aja, tapi bisa dibuat ke tiga dimensi. Jadi biar kalian bisa ngebaca juga. Nah, di sini sebelum saya ngegambar, saya akan kasih tahu dulu, saya akan buat ini, bagian ini itu tampak atas, terus bagian ini tuh tampak depan, dan ini samping. Ya, seperti itu ya, kita tentuin dulu. Ini atasnya, ini depan, ini samping, sama sebelah sana samping. Nah, kita langsung, ini AutoCAD-nya udah saya buka. Nah, di sini pakai AutoCAD yang versi pelajar yang 2019. Nah, untuk pertama membuka lembar kerja, yang kita klik ini start drawing, klik. Seperti biasa kita aktifkan ortho terlebih dahulu. Ortho. Kemudian kita bagi lembar kerjanya menjadi 4 bagian untuk tampak atas, depan, dan samping. Kemudian perspektifnya juga atau isometriknya juga. Kita pilih di menu view. Kemudian klik viewport configuration, kita pilih yang 4. Nah, di sini udah ada 4, kita tinggal atur sebelah sini top, udah top ya, udah otomatis top. Sebelah sini front, sebelah sininya right, yang atasnya isometrik. Saya mau ambil yang SB. Nah, kita kembali ke menu home biar toolbar-toolbar yang draw modifnya terlihat. Selanjutnya, nih, kita tentukan mau gambar tampak mana dulu nih. Nah, di sini saya akan gambar tampak samping dulu nih. Tampak samping, ukurannya ini 50, terus tingginya ini 20. Terus ini ada coakan gini ya. Nekuk gini nggak full kotak gini, ada kepotong sini 10. Jarak tinggi 10 dan panjangnya ini 30. Kita bikin pola kayak gini aja, terus ukurannya ngikutin ini. Kita buat dulu ya. Ini misalkan 20, 50. Dari tampak samping, pakai polyline. Sini misalkan 20, enter. Sininya 50. Berarti ke bawahnya 20 lagi ya. Sininya berapa?
Nah, kita hitung aja. Nah, di sini udah ada, nggak usah hitung lagi. Di sini 10. Terus ke atas juga 10. Berarti ini 10, ke atas 10. Berarti ke sininya 30 ya. 10, ke bawah 10, ke kiri 10 meter. Skip. Nah, kita tadi kan pakai polyline, jadi garis-garisnya udah otomatis menyatu. Kemudian kita extrude. Lihat panjangnya berapa. Kita buat di sini panjangnya 90. Nah, dari sini kita extrude. Kita gedein dulu aja. Extrude. Enter. Klik objek. Enter. 90. Enter. Nah, ini kan biar kelihatan 3D-nya, kita rubah wireframe-nya ini, style kita lihat realistik. Nah, seperti ini. Kita baru bikin yang bagian sini. Nah, terus di sini kita buat yang mana dulu nih? Kita selesaiin bagian sini dulu aja ya, yang bawah ini. Di sini ada lubang di tengah-tengah ya. Ini diameternya 20. Tembus ke bawah. Nah, karena ini lubangnya di sini, berarti kita bikinnya dari tampak atas. Karena kita pengen lubangnya di sini. Kalau kita ngelubanginya dari arah samping kan berarti lubangnya di sini nih. Kalau dari depan kita berarti lubangnya di sini. Tapi kan kita pengen lubangnya di sini. Berarti kita dari tampak atas. Mana cari? Nah, kita lihat diameter 20 ya. Kita bikin circle. Kita ambil titik awalnya langsung di tengah-tengah aja sini. D, enter, 20, enter. Kalau pengen tengah-tengah berarti tinggal kesininya setengahnya dari total ini aja. Tadi kan kita extrude dari sini ke sini tuh 90. Berarti kalau mau di tengah-tengah itu 45. Kita move, klik objek, klik toolbar move, kita geser 45, enter. Kita extrude lagi, kita balikin ke wireframe ya, biar kelihatan. Kalau tadi kan realistik, karena terlihat 3D, jadi bagian yang di bawahnya tuh nggak terlihat. Sedangkan posisi lingkaran ini ada di bawahnya. Jadi kita balikin ke 2D wireframe dulu aja biar kelihatan. Kita lihat, kita klik dulu ya. Nah, dia posisinya kan di bawah. Berarti kalau kita mau extrude, kita nariknya ke atas. Bisa extrude. Klik objeknya. Nariknya ke atas, jangan ke bawah. Karena kan syaratnya untuk membuat lubang kan kita pakai perintah subtract. Nah, syaratnya subtract itu kan 3D sama 3D itu harus bersentuhan, harus nempel. Kalau kayak gini kan dia nggak nempel. Maksudnya nggak apa ya, hanya sisi sama sisinya nempel, tapi nggak bendanya yang nempel gitu. Jadi kita tarik ke atas, kita narik ke atasnya itu boleh lebih, boleh pas sama ketinggian ininya, ketinggian permukaan yang mau kita lubangin. Yang penting jangan kurang, karena kita kan di sini mau membuat lubang. Syaratnya lubang itu ya memang tinggi benda awal, benda pertama sama benda kedua ya. Untuk lubangin itu minimal harus sama. Jadi kalau lebih nggak apa-apa. Nah, di sini saya mau ngepas aja ya. Ini kan tebelnya si ini nih, bagian ini itu kan 20. Jadi kita tarik ke atas, ketik 10. Enter. Nah, lihat. Ini ini yang lingkaran tadi kita extrude. Dia permukaannya rata ya. Ini sama ini rata. Ya. Kita subtract kalau mau apa namanya? Kalau kita mau melubangin itu pakai perintah subtract. SUB, subtract, enter. Klik objek pertama atau objek yang besarnya, enter. Klik objek kedua atau yang lebih kecilnya, yang memang fungsinya untuk melubangin, enter. Nah, sekarang udah nyatu nih. Kalau kita klik, ini udah ikutan kena karena dia udah berlubang. Kita lihat realistiknya, nah dia berlubang.
Kita balikin ke wireframe dulu aja ya, biar garis-garisnya terlihat. Selanjutnya kita buat yang mana nih? Yang ini dulu aja ya. Yang ini dulu aja nih. Berapa ini? Ini 90, ininya 60. Berarti kan ada sisa 30 untuk sebelah kanan sama sebelah kiri. Berarti sebelah sini 15, sebelah sini 15. Ke sini 60 ya. Tingginya, ini kan tinggi total dari bawah ke atas itu 50. Sedangkan yang bagian bawah ini udah kepake tingginya 20. Berarti sisa dari sini ke sini itu tingginya 30 karena 50 kurangi 20. Jadi ini ke sininya 30, ke sananya 60. Kita buat dari tampak sini. Kalau nggak tahu titik 15 kan tadi jarak ke sini 15, ke sini 15. Kan ini nggak ketemu ya kalau kita nggak bikin garis bantu 15 dulu. Jadi kita bikin dari pojok sini dulu aja nggak apa-apa. Nanti tinggal kita move ke kanan 15. Jadi kayak gini aja nih. Pakai polyline sama klik. Nggak apa-apa dari pojok. Itu kan 30 ya. Ke sana 60. Oh, maaf. Ulang. Ini bukan dari tampak samping, tapi dari sini, berarti dari depan, ya kan? Karena posisinya kan di sini, berarti dari sini. Maaf, tadi salah. Dari tampak depan. Kan kita udah nentuin ya, depannya ini, samping ini. Berarti kita mau bikin sketsa yang ini dari tampak yang depan. Dari sini ya, ulangi. Sini, kesananya 30, enter. Ke kiri, ke kanan 60. Ke bawahnya 30, ke kirinya 60. Ter escape. Nah, biar tengah-tengah kita move 15 ke kanan. Nah, ini kan berarti sebelah sini 15, sebelah sini 15. Nah, ini karena kita kan mintanya yang ini dinding, maksudnya yang ketebalan ini kan ada di sebelah sana. Kita ini, sedangkan ini bentuknya di sini, hasilnya di sini. Kita tinggal move aja. Nih, move, klik di sini, tarik ke sana. Tadi kan kesananya itu berapa tuh? 50 ya. Ketik 50, enter. Nah, biar ada di sana ikutan. Sebenarnya nggak masalah sih, tinggal kita nanti puter aja bisa. Tapi biar nggak usah muter-muter gitu, kita langsung move aja. Kita extrude, ini ketebalannya 10 ya. Kita extrude ke sana 10, enter. Nah, terus ini ada ini potongan. Berapa nih? Di sini R10, setelah R10 ini ada garis lurus. Jadi ini nggak langsung lingkar, nggak langsung lingkaran ya. Ini jadi ada R10 setelah jarak 10. Jadi kita dari tampak sini kita bikin di sini jaraknya 10. Skip. Kita bikin lingkaran R-nya 10. Kalau lingkaran R10 kita nggak usah ketik D enter lagi ya, kita langsung ketik angkanya 10 enter. Nah, terus nih karena sebelah sininya lurus, kita ini copy aja ke sini 10, ke sana 10. Ini garis bantunya kita buang, delete, kita bikin garis bantu yang sini. Karena kan memang kalau mau bikin 3D itu kan harus semua garis nyatu gitu, nggak boleh ada garis yang terlewat gitu. Ini kita nggak butuh ini ya, kita butuh lengkung bawahnya aja. Jadi kita pakai perintah trim, enter, kita buang. Nah, tadi kan udah di trim. Terus kita gabungkan garis-garisnya. Ini kan masih terpisah nih. Ini gitu kan. Terus atasnya juga ada. Nah, kita gabungkan pakai perintah join. Join, enter.
blok semua garis yang mau digabungin, enter. Nah, sekarang ini udah nyatu. Terus dari arah isometrik kita extrude. Awas ya, ini posisinya sebelah sini. Berarti kita ngekstrudnya ke sana. Berarti ke arah mana nih ya? Ke dalam lah ya. Anggapnya kita ke dalam. Jangan keluar nariknya. Ke dalamnya, karena ini pengen kepotong full sampai sana. Ibaratnya si bentuk ini tuh motong ke sana sampai tembus gitu. Jadi kita bikin ekstrudnya itu minimal rata sama si tebelnya ini. Atau lebih boleh. Yang penting jangan kurang. Sekarang kita extrude, klik objek yang mau diekstrud, enter, tarik ke sana. Saya mau ambil rata sini aja, jadi 10, enter. Nah, sekarang ini kan masih terpisah nih, objek yang satu sama objek yang kedua. Anggap aja ini objek yang besar, ini objek yang kecil. Nah, ini kita lihat realistiknya, dia belum terpotong, karena kita belum nge-subtrak. Nah, sekarang kita subtrak, enter, klik objek yang pertama atau yang besarnya, enter, klik objek yang kecilnya, enter. Nah, sekarang kita lihat realistiknya udah terpotong. Selanjutnya kita bikin yang ini. Kenapa kita ntar dulu, saya mau bikin ini dari tampak samping ya, dari arah sini. Kenapa nggak bikin dari arah sini? Karena kita tuh harus buat objek 2D atau sketsanya yang mau dijadikan 3D itu harus dari tampak yang memang ketika diekstrud itu full gitu. Misalkan tinggal ngasih ketebalannya aja. Kalau kita dari sini kan posisinya dari tampak sini kan kotak ini gitu ya. Sama ini kan tinggi. Kalau kita ngekstrud narik ke sana kan ekstrudnya. Ini kan beda. Ini pendek, ini tinggi gitu kan. Jadi itu nggak bisa. Makanya kita harus dari tampak samping. Kita tinggal bikin sketsa yang ini. Nanti kita ekstrud ke sananya tinggal tebelnya aja. Tebelnya sama 10 gitu. Gitu. Ya. Kita buat ini ukurannya. Berarti ini kan tadi ke atasnya 10, ke sampingnya berapa nih? Tadi kan udah ada 10 ya di sini. Berarti kita narik ke sininya itu tinggal 50 kurangi 10 aja, 40, ya kan? Karena kita mau bikinnya dari permukaan yang ini nih. Bukan dari ujung sini ya. Dari sini. Berarti ini ke sininya 40, ke atasnya 30, terus ke atas ini. Ini 10. Berarti tinggal dari sini udah tinggal tarik miring aja ke sini. Oh, enggak, bentar. Kita bikin nanti bikinnya itu aja pakai polyline dulu nggak apa-apa, dari sini ke sini ke sini, terus ke sininya kan kita belum ketemu nih titiknya, kita lepas dulu aja atau escape dulu aja, nanti kita bikin garis ke sini, ke sininya nih, ke sininya itu 10 karena ini kan totalnya 20 nih, udah apa ya, kepake ini 10, berarti kalau dari sini ke sini itu kan 10. Kita langsung itu aja ya, ke AutoCAD-nya aja biar lebih gampang. Berarti kita bikin dari tampak samping, ya kan? Jadi kan dari arah sini nih. Nah, kita bikin pakai polyline nggak apa-apa. Nanti kita yang keduanya pakai ke sini. Ke sininya berarti ngikutin ini nggak apa-apa. Kita pakai angka nggak apa-apa. Berarti kan tadi berapa tuh? 40 ya. Terus kan kesininya kan kita nggak tahu nih titiknya, karena harus ada di sini, ada jarak 10 dulu. Kita lepas dulu aja escape. Nah, kita bikin garis 10, baru tarik ke sini. Nah, escape. Jadi ini ada dua garis yang terpisah ya kan. Ini dari sini ke sini, sini dari sini ke sini. Kita tinggal join aja. Karena kita mau ngegabungin garis. Kalau perintah ngegabungin garis itu pakai join aja. Ini belum 3D ya, bukan ngegabungin 3D. Kita join, enter, klik garis yang mau di join.
ini enter. Nah, sekarang garisnya udah nyatu. Kita tinggal extrude. Extrude-nya lihat. Ini kan tadi posisi garisnya ada di sebelah sini. Berarti kita extrude nariknya ke sana, ya kan, ke kanan. Tebelnya 10. Nah, kita extrude, enter, klik objeknya, enter, tarik ke sana. Gak apa-apa nariknya lebih panjang juga, yang penting kita ngetik ketebalannya sesuai yang diminta. Nah, untuk sebelah sininya tinggal kita mirrornya dari tampak atas. Kenapa dari tampak atas? Karena kita mau nge-mirror itu posisinya sebenarnya nggak mesti tampak atas sih, dari tampak depan juga bisa. Yang penting kita mirror itu dari eh, sisi atau permukaan yang apa ya, yang antar kedua itu. Jadi kita kan contoh dari atas, berarti kan antara ini sama ini kan, ini sama di sini nanti ada, berarti tengah-tengah di sini tengah-tengahnya. Atau dari tampak depan berarti antara ini sama ini berarti tengah-tengahnya di sini. Langsung ya kan, ini biar gampang kita bedain warna dulu aja. Warna kuning. Nah, misal kita dari tampak depan nih, kita bisa dari sini. Berarti kan tengah-tengahnya di sini, ya kan? Kalau dari atas ini tengah-tengahnya di sini. Kalau dari samping nggak bisa, ya kan? Karena kalau dari samping kan kita mau mirror ke arah sini atau ke arah bawah, ya kan? Nggak bisa, nggak masuk karena kita maunya ke arah sebelah sananya gitu, sampingnya gitu, sampingnya ini ke sananya sebelah sana. Ya, jadi kalau dari atas, misal klik objek, klik mirror tengah-tengahnya. Tengah-tengah tuh bukan berarti harus tengah-tengah sini ya, nggak masalah di sini juga atau di sini. Yang penting tengah-tengah antara kedua objek itu, titik tengahnya, titik antara, misalkan titik tengah di bagian bawah nggak masalah, di bagian atas nggak masalah, yang penting tengah-tengah. Klik, tarik, enter. Nah, ini hapus, ulangi misalkan dari tampak depan ya. Ini, klik objeknya, klik mirror, ambil tengah-tengah, misal sini, klik, tarik, enter, gitu. Terus udah selesai ya, tinggal kita gabungin semuanya. Untuk menggabungin yang udah jadi objek 3 dimensi itu, kita pakai perintah union. Ketik aja union, enter, klik semuanya. Biar cepat kita langsung drag aja, enter. Nah, ini udah nyatu. Nih. Ini udah sesuai gambar yang ini. Tinggal nanti dikasih ukurannya aja. Cukup sekian penjelasan tentang membuat gambar 3 dimensi. Barangkali nanti ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau nanti kita udah mulai tatap muka ya, nanti barangkali ada pembagian shift kayak gitu, nanti bisa ditanyakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penjelasannya terlalu cepat atau kurang jelas. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.